Aku pengen ngomong sing lagi viral. Jarine masjid-masjid iku ora oleh nggawa toa. Perkara adane mbrebeki. Lah aku setuju, Pak. Bener sampean. Aja nganggo toa, mbrebeki. Apa iki ganggu wong turu ya? Siap. Shalom teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gulur di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan aksi ibu-ibu muslimah yang saat ini keberatan ya, bahkan sampai marah dan merusak ya. Ada fasilitas masjid ya yang sedang tadarus ya, dalam masjid menggunakan toa karena rumahnya dekat dengan masjid. Ini ibu ini merasa terganggu dan tidak terima teman-teman sekalian, suara toa yang sangat mengganggu telinga. Dan tentu saja teman-teman sekalian, hal ini bukan hanya saja umat muslim dan non muslim juga pun merasakan hal yang sama ya. Makanya kan sudah diatur oleh pemerintah kita mengenai penggunaan toa itu ya. Bahkan salah satu ustadz ya mengatakan bahwasanya itu seharusnya suara toa luar itu seharusnya digunakan ya 5 kali sehari saja, tetapi dalam bentuk yang bisa di manage ya, tentang volume daripada toa itu, dan itu tidak boleh lebih daripada 5 menit begitu ya. Jadi sudah diatur di dalam agama Islam, tapi kan kenyataannya tidak demikian, sehingga banyak yang kemudian itu terganggu karena suara toa tersebut. Nah teman-teman sekalian, seperti apa video viral daripada aksi-aksi masyarakat yang merasa terganggu dengan toa? Mari langsung saja untuk simak berikut ini. Kemungkinan ibu ini tinggal berdampingan dengan masjid dan merasa terganggu karena menurut penjelasannya sudah mencoba tidur dengan menutup pakai bantal, tapi tetap suara yang keluar dari toa di masjid lebih kencang sehingga ibu ini beberapa hari tidak bisa tidur dan gelisah. Dan itu sebabnya dia sudah tidak sabar dan langsung menegur anak muda yang melakukan ibadah tadarus yang berhari-hari serta berjam-jam tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Dan itu sebabnya ibu ini langsung masuk ke masjid dan melarang anak muda ini serta membanting peralatan sound system yang dipakai oleh anak muda ini ataupun juga pengurus daripada masjid ini. Lah kalau 15 hari pada berpuasa, terganggu terus kuat. Tiba-tiba macam guling tergerak coba. Karena kendali ini bisa benar. Sekalinya ada kok kemudian bang ini bang. Bila kesalahan, no.
Dan ternyata bukan hanya dari agama lain saja yang komplain tentang hal ini, tetapi dari agama mereka sendiri banyak yang komplain dan akhirnya berujung ribut dan berselisih. Karena memang jelas bahwa suara toa itu di samping garing, nyaring, bahkan jangkauannya bukan hanya ratusan meter atau puluhan meter, tapi berkilo-kilometer. Dan kadangkala masjid sengaja bukan hanya membuat satu toa, tetapi lebih daripada 5 toa dalam satu tiang. Dan itu sebabnya orang-orang di sekitarnya itu akhirnya gelisah, terlebih lagi mereka-mereka yang sedang sakit, mereka-mereka yang kurang istirahat karena bekerja mungkin dalam sip-sip malam, akhirnya mereka kesal dan mendatangi masjid lalu ribut seperti video-video berikut ini. Nyiyau aja. Amin, amin, amin ya Allah. Laku video. Amin ya Rahman, amin ya Rahim. Dawa'um ya subhanakallahumma wa tayyatu fiha salam. Ya, galena. Wah, hasamiyo ibut. Harus pakai mikrofon. Ya kan ada aturannya, po yo. Au. Kecuali waktu hangannya, hanya semua malah ngomong aja tahu. Orang ada masalah, kau ada masalah. Iya, ada masalah. Kamu mau mata jennya, apa jennya agar aku ikut dengar orang. Pahang mo hatay daw ge pas hasamiyo. Au. Itu malah menaujon nah. Ya do aturan Masjid Indonesia diatur mikrofon surat gue duk brenyok bawang. Mak wa chun na, cak hawa hagilo terlagalau awet na. Gila. Orang lagi uruslah kau. Urus dia, Mbak. Urus kamu ada. Sudahlah. Orang sembahyang. Apa ngaca jantok lewen? Astagfirullah. Pakai mikrofon kok dia harus pakai mikrofon. La ilaha illallah nah. Ucap Iya wana mak. Pakai mikrofon, pakai headset, yang sedia, hosjit siwa go. orang ndak ada ini ngaco-ngaco pola ndak ada ngaco-ngaco Apa kau lah. ngatur. Kau tuh lain dengar kuping kau dikit kau mulai kan. Apa nak berisik, mau berisik nih. Orang nak organ kau nak ngadu. Apa sebenarnya kau? Aku suka Ini tempat wisata. tak ada hubungan wisata. Adatnya akan kuhancurkan. Hoi lah. Kau tuh Ini enggak. aku benda tapi aku membangun negeri. Ada dong, bukan kuhancurkan kau dengan ini kau gitu. Naik kau dah dah. Tapi aku bangun. Lah. Hijau, kayak kau kanjen pok. Kau Kau menjerat gua negeri. laki kau apa laki. Nya yo lah nya ngaliak gilo ngahasan nang hai. Gila, laki wah. Astagfirullahalazim. Terlah nah, keluarkan unek-unek. Pakai mic. Sudah. Orang ada masalah kau bermasalah. Allahu Akbar. Orang dengar suaranya lebih senang kalau aku lebih Hijau tenang. hangat, Kau lah. senang kau. Hati kau busuk kau. Kau tuh yang busuk kau nak kau. Kau nak busuk. Aku biar pemendah tapi aku ada adat. Ada, Aku Johan, pribadi aku sini. Aku udah berhak. Aku biar pernah ke sini tapi aku Lahir lah. Kau tuh gak malu. Allah yo. Tuh, lah. Sudah. Tuhan ingin membuktikan. Inilah buktinya lagi lo. Astagfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Laparlah, silakan. Yo, laparlah. Gila sih yo ala ada syok rep lo dak. Yo gila. Yo gila. Allahu Akbar. Pemirsa, media asing yang menyoroti suara azan di Jakarta karena dianggap mengganggu ketenangan warga ini menuai polemik. Di Indonesia dengan umat muslim sebagai mayoritas, suara azan menjadi hal yang lumrah untuk mengingatkan ibadah sholat. Namun berita tentang suara azan yang mengganggu ini mengusik sebagian masyarakat. Lantas bagaimana sebenarnya aturan tentang suara azan? Berikut informasinya untuk Anda. Berita tentang suara azan di Jakarta yang diangkat kantor berita Prancis AFP dengan tema ketakwaan atau kebisingan mengusik ketenangan umat muslim di Indonesia. AFP menilai suara azan mengganggu ketenangan seorang warga di Jakarta.
Dalam beritanya, AFP menceritakan seorang narasumbernya mengalami gangguan kecemasan karena tidak bisa tidur dan takut untuk menyampaikan keluhan. Ia mengaku selalu terbangun pada dini hari karena terganggu suara azan dari pengeras suara masjid di dekat rumahnya. Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam telah mengatur penggunaan pengeras suara dalam masjid baik untuk azan, sholat maupun ceramah. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia menyatakan terus melakukan edukasi soal azan. Menteri Lingkungan Hidup pun telah mengatur ambang batas suara untuk dapat diperdengarkan di masyarakat yaitu 55 desibel. Lantas, bagaimana sebenarnya pemberlakuan pengeras suara untuk azan di Indonesia? Apa saja aturan azan yang sudah ditetapkan? Tim TV One mengabarkan. Ya, bagaimana menyikapi polemik suara azan yang mengganggu ketenangan warga? Untuk menjawabnya saat ini sudah ada rekan kami, Imran Tajudin sudah bersama dengan salah satu narasumber di salah satu masjid di Jakarta. Imran, silakan dengan laporan Anda. Ya Gita, saat ini saya berada di salah satu masjid yaitu Masjid Fajrul Islam di kawasan Kebayoran di Jakarta. Kalau kita lihat letaknya, kalau saya perlihatkan sebenarnya masjid ini memang bersebelahan langsung. Jadi memang sebelah-sebelahan langsung dengan kediaman warga atau rumah warga. Jadi kalau bisa kita gambarkan, kondisi ini serupa hampir sama dengan yang diberitakan di dalam berita salah satu kantor atau juga media asing. Saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan kita harus hargai. Itu saja intinya. Warga Depok mengeluh usai terganggu dengan pengeras suara masjid yang terlalu lama. Pengeras suara yang keras dan berulang membuat Dian Amalia, warga muslim yang indekos di Beji, Depok, Jawa Barat merasa terganggu. Bahkan ia mengaku mendengar suara toa masjid paling tidak 5 kali sehari dan suaranya bertambah keras sejak memasuki masa Ramadan. Tak hanya itu, Dian yang juga beragama Islam tersebut mengaku bisa mendengar suara tadarus masjid sampai berjam-jam lamanya. Menurutnya hal itu sebaiknya dilakukan tanpa pengeras suara luar karena dapat mengganggu ketenangannya. Senada dengan Dian, warga non-muslim bernama Sari mengaku beberapa kali terbangun akibat suara-suara dari alat pengeras suara luar dari sebuah masjid di dekat rumahnya. Menurutnya suara-suara itu terkadang membuatnya tidak fokus ketika ibadah gereja online dari rumahnya. Meski begitu, ia memahami bahwa warga yang beragama Islam membutuhkan suara masjid untuk beberapa keperluan. Namun ia berharap kedepannya mereka juga memikirkan warga non-muslim yang tinggal berdampingan di daerah tersebut. Bagaimana menurut kalian? Selamat pagi ya teman-teman. Ini saya lagi jemput anak di sekolah SD 09 Joglo. Dekat sekolah SD ini jam belajar. Namun seyogyanya mestinya ibu-ibu yang sedang pengajian ini mestinya jangan pakai speaker luar ya, karena mengganggu mata pelajaran sekolah. Sangat keras suaranya, sampai ke sekolah ini sangat keras. Mereka ini pengajian kan di dalam masjid, semestinya kan menggunakan pengeras di dalam masjid itu saja, supaya orang-orang yang punya kegiatan di sekitar masjid yang perlu ketenangan tidak terganggu. Dan kebetulan di seberang sana itu SMA 101 ya. Nah, sedangkan anak-anak sekarang lagi ujian ini mestinya ibu-ibu lebih bijak lah, atau Pak Ustadz lebih bijak dalam mengatur suara volume dari speaker luarnya. Terima kasih.